Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengantisipasi terjadinya penyakit antraknosa atau yang biasa kita sebut penyakit patek. Antraknosa merupakan salah satu penyakit yang menyerang berbagai jenis tanaman yang menyebabkan kerusakan hasil panen hingga berujung pada kerugian secara ekonomi. Jadi memang penyakit antraknosa itu memang sangat meresahkan bagi para petani, khususnya para petani yang sudah mulai panen. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai dari pencegahan dengan cara memasukkan nutrisi penting seperti kalsium, serta memasukkan fungisida protektif sebagai langkah proteksi atau pencegahan pada tanaman kita. Nah, menurut referensinya, penyakit antraknosa adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur Colletotrichum capsici, di mana jamur ini semakin berkembang terutama pada saat areal tanaman kita itu lembab bahkan basah. Jadi teman-teman yang memiliki lahan basah atau lembab karena memang lagi musim hujan, teman-teman usahakan untuk tanamannya atau untuk lahannya sebisa mungkin kering dan tidak terlalu basah. Jadi jangan sampai di dekat bedengan atau di dekat tanaman cabai kita itu ada genangan air. Diusahakan untuk jangan sampai seperti itu. Nah, penyakit antraknosa sebenarnya lebih mudah ditangani ketika belum terjadi penyebaran ya teman-teman. Tapi tidak mudahnya memang dalam pendeteksian apakah tanaman kita masih aman atau sudah terserang ketika tanaman sudah berbuah. Jadi karena memang penyakit antraknosa itu datang ketika tanaman kita masuk dalam fase generatif, di mana fase generatif itu adalah fase tanaman kita sudah mulai berbuah. Selain menyerang buah matang, ternyata antraknosa juga dapat menginfeksi buah muda. Jadi tidak melulu antraknosa itu menyerang buah-buah yang sudah tua atau bahkan buah yang sudah mulai merah, tapi di sini antraknosa juga bisa menyerang buah yang sudah atau buah yang masih muda. Bahkan batang, daun dan biji bahkan benih sekalipun bisa terserang penyakit antraknosa. Jadi teman-teman harus waspada ketika datang musim hujan, karena disitulah biasanya penyakit antraknosa sudah mulai menyerang cabai kita. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana strategi atau penghambat agar buah cabai kita itu tidak terserang penyakit antraknosa, atau kita menghindari agar cabai kita yang sudah terkena penyakit antraknosa itu tidak menyebar ke tanaman-tanaman yang lain. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman bisa klik tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dari video dari channel vlog pertanian. Karena di channel vlog pertanian kita akan membahas seputar pertanian, khususnya tanaman cabai. Oke, selanjutnya kita masuk pada strategi agar tanaman kita tidak terkena penyakit patek atau penyakit antraknosa. Yang pertama, seperti yang tadi saya katakan, yaitu hindari genangan air di sekitar tanaman cabai kita. Nah, itu adalah salah satu strategi agar tanaman kita itu tidak terlalu lembab atau bahkan basah. Nah, selanjutnya perbanyak unsur hara kalsium, karena kalsium itu dapat mempertebal dinding sel pada tanaman kita. Jadi unsur hara kalsium ini memang sangat efektif untuk mencegah penyakit antraknosa, karena memang bisa mempertebal dinding sel tanaman pada tanaman kita. Nah, selanjutnya ini yang biasa sering terjadi pada petani kita, yaitu ketika kita memegang cabai yang terkena patek, sebaiknya adalah cuci tangan. Jadi jangan langsung memegang cabai yang masih sehat. Ketika kita memetik cabai yang terkena penyakit antraknosa, usahakan teman-teman jangan langsung memegang cabai yang tidak terkena patek, karena itu akan menyebabkan penyebaran semakin meluas. Jadi salah satu kenapa penyakit patek itu cepat sekali menyebar, karena memang sebenarnya salah kita sendiri, karena ketika kita memegang cabai yang terkena patek, kita tidak langsung cuci tangan dan malah langsung memegang tanaman-tanaman yang sehat. Itu adalah salah satu penyebab kenapa penyakit patek itu gampang sekali menyebar pada tanaman kita. Nah, selanjutnya perbanyak unsur hara kalium, fosfor, karena pada masa generatif tanaman banyak membutuhkan unsur hara tersebut. Jadi
teman-teman juga bisa memperbanyak unsur hara kalium, fosfor. Itu adalah salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman kita pada fase generatif. Nah, selanjutnya gunakan fungisida berbahan mancozeb seperti D10, Megazeb atau merek dagang yang lain, yang penting berbahan aktif mancozeb. Kemudian gunakan bahan aktif propinep seperti antrakol dan lain-lain. Atau pengendalian yang sudah terkena serangan, misal gunakan bahan aktif solar S-metil kombinasi dengan mancozeb. Nah, ini salah satu merek dagangnya yaitu Beyond M. Memang harganya cukup lumayan mahal, tapi insya Allah ini bisa digunakan untuk melakukan pencegahan agar penyakit pada kita itu tidak menyebar pada tanaman yang lain. Dan selanjutnya gunakan fungisida dengan bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole pada merek dagang Amistar Top. Saya sudah beberapa kali mengulas tentang fungisida Amistar Top pada channel ini. Teman-teman bisa lihat video-video sebelum ini, karena saya juga membahas atau mereview fungisida Amistar Top bisa mencegah terjadinya penyakit antraknosa atau patek. Fungisida Amistar Top juga bisa mencegah terjadinya busuk batang, busuk daun. Nah, teman-teman silahkan lihat di video-video sebelum ini. Nah, oke, itu teman-teman strategi pencegahan penyakit antraknosa versi vlog pertanian. Jika teman-teman punya referensi lain seputar penyakit antraknosa atau cara lain untuk mengatasi penyakit antraknosa, teman-teman bisa komen di bawah agar kita semua bisa belajar bersama untuk mengatasi penyakit antraknosa. Nah, seperti dulu teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel vlog pertanian. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.